Sip, 3, 2, 1. Jokes bapak. Iya. Oke. Buat Pak Dimas nih. Aduh. Ayam apa yang keluar pas malam-malam? Ayam berkokok. Oh iya, ini nggak tahu. Apa ayam yang pas keluar malam-malam? Ayam nggak tahu. Oh, jawab ayam kampus ya. Nggak bisa. Jawabannya adalah ayam yang punya kepentingan. Jadi kok Kenapa? iya punya kepentingan, dia keluar malam-malam. Yo. Kalau nggak ada kepentingan nggak keluar. Gini, ayam apa yang berkokok pagi-pagi? Ayam sekolah. Oh, ini aneh. Ayam yang pengen aja gitu. Aneh banget tahu. Nggak ada. Hah? Ayam mah berkokok kukuruyuk, bukan pagi-pagi. Karena ada ayam pagi-pagi, ya nggak mungkin kan? Oke, mulai ya. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari penampakan di kursi belakang mobil sampai ke penampakan di rumah sakit, berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling menyeramkan bagian ke-22. Setelah samsan berikut ini. Kelima, penampakan di mobil taksi. Gue yakin banget nih, pasti di antara lo yang nonton ini ada yang bekerja sebagai driver online, entah itu driver motor, driver mobil, atau driver truk mungkin ya. Gue bisa yakin nih, karena kadang nih hampir tiap gue pesen GoFood atau tiap ada paket, si bapak atau si ibu itu bilang kayak, Mas Ewing udah upload video belum? Ditunggu lo malam Jumatnya. Kalau si driver kenal sama gue ya pasti gue kasih lah tips yang banyak. Dan pokoknya buat semua driver online yang lagi nonton video malam Jumat, semangat terus ya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Nah, gue yakin banget nih, pasti tiap driver online itu punya pengalaman serem ketika sedang bekerja. Kebetulan gue juga ada nih cerita tentang seorang driver yang sedang dihantui penumpang misterius. Ceritanya ada satu channel horor di Jepang, namanya itu Paikakiku. Di dalam channel tersebut ada sebuah video tentang seorang driver online taksi yang menceritakan pengalaman mengerikannya. Di mobil taksinya itu kebetulan ada semacam kamera dashcam yang mengarah ke driver dan juga ke kursi penumpang. Kebetulan pada saat cerita ini drivernya itu sedang jalan di sekitaran ya jam-jam tengah malam lah. Pas awal-awal dia seperti biasa nih lagi nganterin penumpang ke suatu tempat. Begitu udah selesai nganterin si penumpangnya turun dong dan si driver taksi jalan lagi. Otomatis kan kursi belakang dari penumpang ini itu kosong. Pas lewatin tempat yang agak gelap, tiba-tiba muncul sosok wujud perempuan misterius di kursi belakang. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat ya, pas dia melewati tempat yang agak gelap gitu, tiba-tiba muncul wujud perempuan di kursi belakangnya. Dari sosoknya ini kelihatan jelas itu kayak punya mata sayu, terus wajahnya pucat dan bibirnya itu kayak ada bekas luka gitu. Banyak yang percaya kalau sosok ini adalah arwah dari perempuan yang meninggal di jalan raya itu karena kecelakaan. Menurut kesaksian si driver, dia bilang pas di momen ini dia ngerasa kayak ada asing dan ada hawa dingin nusuk di sekitaran belakang lehernya. Dia bilang juga dia sempat melihat ke kursi belakang penumpang dan ternyata di situ tuh nggak ada apa-apa. Kalau gue lihat-lihat sih ya, ini real footage tanpa editan ya, karena mulus banget men. Cuman ya kalau hantu Jepang itu kadang emang kelihatan suka jelas bentukannya, makanya banyak yang gue kira tuh editan atau settingan. Menurut lo nih, para driver online yang sedang nonton video ini, apakah ini real atau settingan? Keempat, boneka berhantu. Ini sebenarnya udah kejadian banyak banget ya, dan pasti lo udah yakin banget pasti atau mungkin udah pernah ngalamin sendiri. Terkadang nih boneka itu bisa bergerak kalau kita nggak perhatikan. Salah satu bukti nyatanya adalah cerita dari Jimmy Jimenez.
Ada satu akun Facebook namanya Jimmy Jimenez yang suka up cerita sama video horor gitu. Suatu waktu ada videonya di mana dia tuh eksplor singkat ke satu rumah yang terbengkalai. Menurut gua kondisi rumahnya itu kayak emang udah ditinggal lama. Nah, pas dia lagi eksplor rumah itu, ada satu boneka yang duduk di ruang tengah gitu. Cuman somehow pas dia menoleh sedikit, itu boneka malah pindah cuy ke kursi ruangan lain. Nah, lo mesti jeli nih lihat videonya karena mungkin lo nggak bakal notice. Maka dari itu, gue mau lo perhatiin baik-baik. Lo ngeh nggak? Itu boneka awalnya itu posisinya begini ya. Setelah si Jimmy muterin rumahnya, bonekanya itu malah pindah posisi. Awalnya gue juga nggak begitu ngeh dengan posisi boneka ini, tapi begitu gue bandingkan, lo bisa melihat sendiri posisinya berubah cuy. Jujur ya, pengalaman gue eksplor tempat angker, kalau nemu boneka di tempat angker itu jangan pernah lo apa-apain. Janganlah, jangan pernah. Pokoknya lo dimin aja, jangan lo sentuh, tinggalin, bodo amat lah. Ketiga, hantu pengintip. Lo tahu kan Annalise Michelle, anak perempuan yang dieksorsis karena dia dipercaya telah dirasuki iblis. Kalau lo mau nonton tuh, ada film yang terinspirasi dari kisahnya. Judulnya adalah The Exorcism of Emily Rose. Itu bener-bener ngeri banget men. Apalagi di YouTube-nya itu ada semacam klip dokumentari dari pas dia di exorcism. Dan itu bener-bener, wah serem lah. Annalise itu asal dari Jerman Barat. Nah, kebetulan gue nemu nih satu TikToker ya asal Jerman yang up video menarik. Ceritanya dia suka buat konten horor. Cuman ada beberapa yang di take down karena mungkin terlalu sensitif atau gimana lah. Gue nggak begitu mengerti. Sama kayak akun TikTok gue ya. Kayak ya lo lihat sendiri ini banyak video akun yang gue upload di TikTok tapi gelap semua, disensor semua sama TikTok. Ya TikTok emang beda gitulah sama konten kreator horor. Tapi sekalinya gue upload viral cuy. Lo nonton lah sampai jutaan. Pokoknya follow lah TikTok gue. Pamer dikit boleh dong. Anyway, balik lagi ya ke ceritanya. Si user TikTok ini karena dia tinggal di Jerman, akhirnya memutuskan untuk mengeksplorasi ke area di mana si Annalise ini tuh dulu tinggal. Cuman rumahnya tuh udah rata sama tanah, udah dihancurin. Tapi di sana ada gudang lumbuk milik keluarga Annalise yang masih berdiri nih. Nah, pergilah doi ke sana. Taunya pas iseng-iseng record, tahu-tahu muncul wujud aneh yang ngintip. Gue mau lo perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat ya, kalau lo ngeh, ini gue puter ya sambil di slow motion. Di sela-sela atap lumbung itu ada kelihat kayak muka yang sebelah doang, kayak lagi ngintip. Terus sebelah matanya itu kelihatan kayak terang. Yang gak lama pas disorot kamera, itu wajahnya langsung buru-buru sembunyi. Dari komentar videonya, ada yang bilang mungkin itu adalah hantu yang penunggu di sana. Atau mungkin itu bisa menjadi salah satu hantu yang pernah merasuki Annalise dulu. Sampai sekarang, belum ada kepastian pasti mengenai siapa sosok yang mengintip ini. Kedua, penunggu sekolah angker. Lo pas sekolah pernah nggak dengar kayak lelucon gitu, kayak gedung sekolahnya itu bekas kuburan lah, bekas rumah sakit, atau bahkan di area dekat sekolahnya itu ternyata ada kuburan dan rumah sakit. Gua sih dulu punya temen tuh ya cerita bahwa di sekolahnya itu di kamar mandi belakangnya itu ada yang namanya hantu tuh, hantu Mr. Gepeng. Terus nanti tiap mau ada ulangan harian ada aja yang kesurupan massal. Kalau udah kesurupan massal otomatis guru-guru pada panik tuh ya, jadi akhirnya ulangan hariannya nggak dilakukan. Dulu sih gimmicknya begitu ya. Cuman ada satu cerita nih yang bukan gimmick. Jadi ada satu channel YouTube nih namanya CJ Long Crows Vlog, melakukan penelusuran ke salah satu gedung bangunan di SD di Stepan, South Dakota. Dulu bapaknya sekolah di sana, cuman sering ada rumor aneh. Katanya banyaklah hal aneh yang terjadi di sekolah itu. Terus karena mungkin orang-orang di area itu udah pada pindah sekolahnya, jadi nggak kebuka lagi, alias sudah ditinggal begitu aja.
CJ sama teman-temannya itu muterin seisi gedung sekolah, tapi nggak nemu apa-apa kecuali ada suara ketawa anak kecil. Aneh dong, kok bisa ada suara anak kecil di gedung sekolah tua yang sudah terbengkalai? Maka dari itu, gua mau lo perhatiin baik-baik dan pasang kuping lo baik-baik suara tangisan anak kecil ini. Kind of looks like they kind of got up and left from here too. You know what I mean? What the fuck was that? Sound like a laugh. Kalau dengerin suara baik-baik, suaranya itu kayak keulang kayak 2 kali. Mirip banget suara anak kecil yang ketawa hihi gitu. Terus ya kalau dilihat-lihat, ini ada barang di dalam gedungnya tuh bener-bener berantakan. Bener-bener kayak memenuhi syarat jadinya sarang hantu. Gak cuman itu aja cuy, masih ada, kalem ya. Sehabis CJ sama temen-temennya itu capek ngiterin gedung, mereka kemah nih di area luar di gedung tersebut. CJ jalan-jalan sambil nyorot-nyorot ke arah gedung SD yang katanya angker. Taunya ada semacam sosok yang lewat di jendela. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Dude, like it's so creepy out here, bro, because I heard so many fucking stories, like just so many stories of shit. Like I just can't. But it is pretty fucking creepy out here, though. You know, not gonna lie. Like, I mean, just look at this building. Oh fuck! Bro. Fuck. Seperti yang lo lihat ya, itu kelihatan jelas kayak ada kepala lewat dari kiri ke kanan di jendela lantai atas. Padahal mereka sebelumnya make sure kagak ada siapapun di sana. Teman-temannya juga udah lengkap di bawah lagi sama CJ. Banyak komentar di videonya yang punya saudara pernah sekolah di situ. Ternyata dari dulu dipercaya bahwa sekolah ini emang banyak peristiwa aneh terjadi. Kayak tiba-tiba ada segerombol suara orang berisik di aula gym. Terus juga gurunya suka ngelihat sosok hitam naik turun di tangga. Banyak lah pokoknya. Dari sana setelah terbengkalai mungkin hantunya jadi makin betah dan jadi penunggu di gedung sekolah ini. Pertama, hantu di rumah sakit jiwa. Kalau lo suka psikologi atau suka baca-baca buku psikologi, lo pasti sadar bahwa ada masa-masa gelap di mana psikologi itu bisa dibilang hal yang mengerikan. Kalau sekarang kan ilmu mengenai psikologi itu udah cukup memadai ya, pengobatan juga udah cukup canggih. Nah, kalau dulu nih pengobatannya itu bisa terbilang sadis. Bukannya sembuh, malah kebanyakan pasien itu meninggal di rumah sakit jiwa. Nah, kebayang nggak kalau pasien yang meninggal terus jadi arwah atau hantu gentayangan di rumah sakit jiwa? Gue nemu nih satu video anonim ya. Cuman ada yang bilang ini berasal dari rumah sakit di daerah di Kanto, Jepang. Gue gak pasti juga sebenarnya bangunannya sebelah mana. Katanya juga sekarang udah diratakan gitu. Cuman ada 3 anak muda ke area basement gedung dan ngerekam kamar-kamar yang terlihat seperti penjara karena penuh dengan jeruji besi. Kabarnya ruangan ini tuh dipakai buat menenangkan pasien gangguan kejiwaan yang dianggap brutal. Pas mereka lagi jalan-jalan ke kamar jeruji ini, tahu-tahu mereka menangkap sosok aneh di depan kamera mereka persis. Gue mau lo perhatiin baik-baik. そいつ音聞こえたよ。俺もさっきからめっちゃ聞こえる。何これ？びっくりした。マジでびっくりした。これあれでしょ？これ。あ、取れた。ちょっと待って、もう一回。これ何？これやべえ病院だろマジで。 Seperti yang lo lihat, ini gua slow motion ya, biar lebih jelas lagi. Ada sosok pakai baju putih, ngambang, terus rambutnya nutupin seluruh wajahnya gitu. Temen-temennya itu nggak ngeh karena nggak ngeliat sosoknya itu sama sekali. Si kameramen juga sempat nggak ngeh nih dan ngelewatin begitu aja. Kalau gua perhatiin sih ya, sosoknya itu mirip kayak kuntilanak tapi terbang gitu. Ini beneran ngeri banget sih kalau ketemu kuntilanak di penjara rumah sakit jiwa. Ini beneran loh kayak kuntilanak. Jadi kuntilanak mungkin juga ada di Jepang. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani
malam Jumat lo. Ini banyak banget video untuk minggu ini. Ada video gua nikah, nanti ada serba-serbi misteri, minggu depan kita bakal naik gunung. Pokoknya ada banyak banget. Maka dari itu jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena akan ada banyak banget konten yang bakalan gua upload. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya.